Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, serta dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang teratur. Amin ya rabbal alamin. Senang banget saya bisa menyapa lagi teman-teman di rumah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mampir di channelnya Ilmu Manis. Untuk teman-teman yang baru nemu channel saya ucapkan selamat datang ya teman-teman, dan salam kenal. Kita langsung ke videonya aja ya teman-teman. Ini tuh saya baru pulang dari belanja dari tempat dagang sayurannya si Uda. Dan saya beli ayam potong ya teman-teman. Di si Uda itu harganya lumayan murah dari pasar, saya juga nggak paham. Dia harganya itu kasih 29.000 per kilo teman-teman. Dan saya itu tidak pas 1 kilo ya, cuman 995 gram. Jadi di korting 1.000 sama si Uda. Jadi saya hanya bayar 28.000. Alhamdulillah, lumayan ya teman-teman. Dan ini sebelum masak gas saya habis ya teman-teman. Saya panggil suami, kayaknya di depan jauh nggak kedengeran. Ya udah deh, saya pasang sendiri dan berhasil. Dan selanjutnya saya mau cuci ayamnya. Ini kan kalau misalkan ayam potong atau ayam mentah gini harus langsung diolah ya teman-teman. Tapi sayangnya saya lupa banget beli jeruk nipisnya atau jeruk limau atau cuka gitu ya minimal. Ya tapi nggak apa-apalah. Lagian nanti juga saya godok dulu ya teman-teman si ayamnya agar si kotoran-kotorannya itu keluar teman-teman. Saya biasanya kalau mengolah ayam untuk digoreng atau dikecap gitu ya, saya tidak dalam keadaan mentah gitu ya teman-teman. Saya bersihkan dulu kotoran-kotorannya dengan cara direbus gitu. Sebelum saya rebus, ayamnya saya cuci bersih dulu. Saya bersihkan dari si bulu-bulu halusnya ya teman-teman. Karena ini masih ada yang nempel-nempel. Terus kan mungkin di pinggir jalan ya teman-teman. Jadi si ayamnya tuh kayak ada debu-debunya gitu teman-teman. Dan ini sudah selesai saya cuci. Ini berkali-kali ya saya cuci ini teman-teman. Saya pastikan si ayamnya itu benar-benar sudah bersih gitu ya teman-teman. Dan katanya menurut sunahnya memang mengolah ayam itu harus direbus dulu ya teman-teman. Karena kan kita mengolah bahan hewani ya yang mengeluarkan darah gitu, agar darahnya itu benar-benar tidak terbawa atau tidak termakan oleh kita gitu. Dan ini sudah mendidih airnya, saya langsung rebus aja ayamnya. Sambil nunggu rebusan ayamnya, saya mau bikin teh dulu ya teman-teman. Dan itu masih ada risol stok sisa kemarin ya teman-teman yang saya buat. Karena ini tuh masih pagi ya teman-teman. Saya tadi nggak sempet dulu sarapan karena langsung ke si Uda, takut kehabisan ayamnya ya teman-teman. Karena kalau nggak pagi-pagi itu ayamnya cepet habis gitu. Dan ini sudah selesai saya rebus kurang lebih selama 7 menit atau 10 menit lah ya teman-teman, nggak usah lama-lama. Selanjutnya saya akan membuat bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya terdiri dari 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 ruas jempol jahe serta 2 ruas jari telunjuk kunyit ya teman-teman. Saya di sini agak banyak menggunakan kunyitnya karena saya lihat kuningnya itu agak kurang kuning ya teman-teman. Jadi nanti pun akan saya tambah kunyit bubuk deh kayaknya, karena kalau misalkan kurang kuning tuh kayaknya kurang menarik gitu ya teman-teman. Dan ini sudah selesai saya chopper atau saya haluskan. Saya mau langsung aja numis si bumbunya. Ini saya mau siapkan dulu wajannya. Saya nyalakan api kompor dan saya beri sedikit minyak goreng agar agak gurih atau mateng gitu ya teman-teman si bumbunya. Dan ini saya juga menggunakan 1 batang serai dan ada 2 lembar daun salam serta 4 lembar daun jeruk. Untuk rempah-rempahnya akan saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Karena menurut
Mama saya itu kalau misalkan digoreng dulu rempah-rempahnya bakalan lebih harum katanya. Jadi si aromanya itu lebih keluar. Dan ini rempah-rempahnya atau dedaunannya sudah agak layu. Saya masukkan si bumbu halusnya dan akan saya bersihkan si tempatnya ya teman-teman, karena sayang banget masih ada sisa-sisa bumbu yang masih nempel. Dan ini bumbu ungkepnya sudah tanak ya teman-teman. Saya langsung aja mau masukkan ayamnya, ayam yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Tadi di si Uda agak bingung ya teman-teman mau masak apa. Pas saya nanya ke si Uda harga ayam, ternyata 29 per kilo, lumayan murah ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk masak ayam goreng aja deh. Dan ini ayam ungkepnya saya tambah air dikit ya teman-teman karena masih kurang. Nah biasanya pada saat tahap ini saya memberikan bumbu-bumbunya teman-teman, jadi udah sekalian aja gitu. Saya pakai setengah sendok teh merica bubuk, 1 bungkus penyedap rasa saya pakai Masako, terus ada 1 sendok teh garam serta 1 sendok teh merica bubuk. Itu aja sih teman-teman kalau misalkan untuk seasoningnya. Tetapi kalau misalkan dirasa untuk seasoningnya terlalu kurang atau terlalu banyak, teman-teman boleh ya untuk menambahkan atau mengurangi dari resep saya. Dan untuk warna kuningnya bener ya teman-teman, ternyata kurang kuning si kunyitnya. Jadi saya tambah si kunyit bubuk ya teman-teman agar warnanya itu lebih cantik gitu. Dan saya taburi kelapa parut. Ini kelapa parut yang diparut bersih ya teman-teman, nggak pakai kulitnya. Jadi warnanya yang putih bersih. Kita ungkap kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman biar empuk. Dan ini ayam gorengnya sudah sat, ayam ungkapnya sudah sat. Akan saya tutup dan saya biarkan selama 1 jam teman-teman, agar si bumbunya itu lebih menyerap ke dalam dagingnya dan dagingnya itu bakalan empuk banget. Dan ini sudah 30 menit saya biarkan ya teman-teman. Walaupun diungkep lama selama 1 jam, tapi ini nggak hancur ya teman-teman, tetap kokoh gitu dagingnya, tapi si dagingnya itu tetap lembut karena kita biarkan selama 30 menit tadi. Jadi si uap panasnya itu membuat si dagingnya empuk merata ya teman-teman. Dan ini salah satu manfaat kita merebus dagingnya terlebih dahulu di awal tadi. Setelah ayamnya saya pindahkan ke dalam wadah, selanjutnya saya akan menyaring si serundengnya teman-teman. Karena kalau nggak disaring, nanti pada saat digoreng serundengnya itu bakalan lama kering ya teman-teman. Jadi si serundengnya disaring agar tidak ada kandungan air yang banyak gitu. Untuk kuahnya atau nanti untuk air ungkepannya saya nanti siramkan ke si ayamnya ya teman-teman. Dan ini kelapanya sudah saya selesai saring ya teman-teman, sudah bisa digunakan. Untuk air ungkepannya akan saya siramkan ke dalam ayam ya teman-teman, karena ayamnya ini tadi pada saat saya angkat tuh agak kering ya teman-teman, nggak juicy gitu. Jadi ini biar menyerap juga bumbunya ke dalam ayam. Sudah selesai, saya mau lanjut menggoreng si ayamnya ya teman-teman. Dan seperti ini penampakannya, sudah saya pisahkan antara si kelapa dan si ayamnya. Saya akan goreng dulu, yang pertama adalah ayamnya ya teman-teman. Untuk minyak gorengnya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Mau berapa banyak teman-teman satu kali menggoreng itu, mau langsung 4 atau 5 gitu ya, disesuaikan aja. Kalau saya ini kurang lebih adalah 400 ml ya teman-teman saya menggunakan minyak gorengnya, karena saya nggak mau terlalu banyak memakai minyak goreng bekas ayam ya teman-teman, karena bekas ayam itu harus dipakai lagi untuk makanan yang sejenis atau masakan yang sejenis seperti itu. Dan ini ayamnya sudah matang, saya goreng dulu 4, yang sisanya akan saya masukkan ke dalam kulkas untuk saya goreng lagi nanti sore untuk makan sore ya teman-teman. Dan ini saya langsung goreng aja si serundengnya, saya goreng semuanya ya teman-teman. Kalau serundeng kan nggak masalah ya, kalaupun dibiarkan kan nggak bakalan cepat basi gitu. Dan nanti juga digoreng-goreng ayamnya nanti sore itu hangat dari si ayamnya.
Untuk serundeng kelapanya sudah matang ya teman-teman, sudah kering. Akan saya baluri si ayamnya menggunakan serundeng ini. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Dimakan pakai nasi putih sambal bawang ya teman-teman. Masya Allah, nikmat banget. Dan untuk serundengnya sudah selesai saya goreng ya teman-teman. Selanjutnya akan saya baluri si ayamnya menggunakan serundeng ini. Saya gorengnya cukup 4 dulu ya teman-teman, untuk anak-anak dulu yang penting. Dan gak kerasa ya teman-teman, sudah sampai di akhir video. Mudah-mudahan resep yang saya bagikan dan kegiatan harian saya bermanfaat untuk teman-teman ya. Tidak terasa sudah di akhir video ya teman-teman. Dan kalau misalkan dirasa video saya bermanfaat, jangan lupa ya dukungannya untuk channel Mumanis agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Serta terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.